Selamat datang di ruang belajar Al-Jauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mr. Herbo. Kita akan mengupas lanjutan pemahaman tentang psikologi sosial ya. Jadi ini sebuah upaya untuk mendalami sisi psikologis individu sebagai unit terkecil pembentuk masyarakat. Kali ini kita akan mengkerucut langsung ke mazhab kelima, yaitu mazhab agama. Kita akan memasuki atau membangun pemahaman tentang konsep fitrah untuk memahami dimensi-dimensi dalam manusia. Kita ikuti selanjutnya. Ya baik, paling tidak ada 8 dimensi fitrah yang bisa menjelaskan siapa, apa, dan bagaimana manusia itu sebenarnya. Sehingga 8 dimensi ini menjadi pedoman, indikator bagi kita untuk memahami tingkat keberfungsiannya atau tingkat kesejahteraannya. Sudahkah misalnya keimanannya baik? Sudahkah misalnya fitrah bakat dan belajarnya berkembang? Sudahkah misalnya fitrah jasmaninya berkembang dengan baik, dan lain-lain. Jadi ikuti terus pembelajaran ini. Kita akan terus mendalami dimensi-dimensi fitrah ini satu demi satu. Ya baik, kita lanjutkan. Fitrah yang pertama adalah fitrah perkembangan ya. Artinya setiap manusia itu mengalami apa yang disebut dengan sunatullah atau hukum-hukum Allah dalam bertumbuh dan berkembang ya. Tidak ada bayi yang tiba-tiba langsung bisa meloncat-loncat, bisa berlari-lari, melainkan mengikuti tahapan perkembangan fisik tertentu, dari mulai merangkak ya, belajar berjalan ya, dan lain-lain. Artinya semua mengikuti tahapannya. Dan perkembangan manusia juga mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Pada prinsipnya perkembangan manusia itu hanya dibagi dua, yaitu tahap sebelum akil balik dan sesudah akil balik ya. Ini secara umum. Namun secara detail itu bisa dibagi-bagi lagi, yaitu misalnya 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 sampai 6 tahun ini disebut masa pralatih, 7 sampai 10 tahun disebut pre-akil balik, 11 sampai 14 tahun disebut pre-akil balik 2, dan kemudian sesudah akil balik, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, hari ini salah satu permasalahan yang muncul adalah ketika anak-anak, ini baliknya cepat, artinya pertumbuhan biologisnya cepat ya. Tanda-tanda kedewasaan ini muncul semakin muda atau semakin dini, namun tidak disertai dengan kematangan akalnya, kematangan emosional, kematangan psikologis, dan lain-lain ya. Sehingga akil balik ini menjadi tidak seimbang. Badannya sudah balik, namun akalnya belum, kan begitu ya. Kematangan psikologisnya, kematangan emosionalnya, kematangan kedewasaannya ini belum muncul ya. Sehingga seringkali ini menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Iya, maka kita perlu mengidentifikasi ya, adakah kesulitan-kesulitan dari anggota masyarakat untuk menghadapi tahapan perkembangan ini ya, khususnya pada anak-anaknya ya. Apa saja yang sebenarnya mereka risaukan ya, mereka bingungkan ya, kaitannya dengan menghadapi tahapan ini. Ya, sebab ketidaktepatan para orang tua misalnya dalam menghadapi tahapan ini bisa menimbulkan sejumlah masalah ya, seperti kenakalan remaja ya, kemudian perilaku seks bebas ya, penyimpangan seksual ya, pembangkangan remaja pada orang tuanya, dan lain-lain. Karena itu masa akil balik atau masa pendampingan keluarga terhadap anaknya yang akil balik ini menjadi urgent dan perlu kita ketahui bagaimana kondisi keluarga menghadapi situasi ini.
Demikian bahasan singkat tentang fitrah perkembangan dan hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai empowering profession, sehingga kita menjadi paham celah mana yang empowering profession ini kemudian bisa bantu